Pernah nggak teman-teman mau melakukan sesuatu tapi nggak tahu caranya? Dan pernah juga nggak teman-teman bingung mau melakukan sesuatu tapi mulai dari mana ya? Nah, itu karena teman-teman belum atau nggak tahu cara, panduan, atau prinsip yang dibutuhkan untuk teman-teman dalam melakukan hal tersebut. Nah, di sini karena kebetulan saya mau membahas tentang bimbingan dan konseling, saya akan menerangkan kepada teman-teman prinsip atau panduan pada bimbingan dan konseling. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan komen di bawah ini. Kalau bisa sih subscribe juga, karena nilai kuliah saya tergantung pada like dan komentar Anda. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. A few moments later. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemandu hasil-hasil teori dan praktik yang dirumuskan dan landasan praktik atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, dan fungsi proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Adapun beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling diantaranya, yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik sendiri. Yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus luas, fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Proses bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggaraan pendidikan. Dan hendaknya pelaksanaan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Rumusan-rumusan prinsip pembimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan layanan. Dan selanjutnya adalah beberapa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling yang berkaitan dengan peserta didik atau berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Yang jadi sasaran pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama adalah bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, bangsa, suku, dan status ekonomi sosial individu yang diberikan layanan.
Yang kedua, bimbingan dan konseling berkaitan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kelemahan, kekuatan, dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu yang bersangkutan. Yang keempat, setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah sikap dan tingkah laku yang tidak seimbang. Pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Yang kelima, perbedaan individu harus diperhatikan dalam rangka upaya memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu-individu tertentu, baik itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, baik yang terprogram atau insidental, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga agar tercapainya perkembangan peserta didik yang optimal. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah: A. Tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseling agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Yang B. Dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh konseling hendaknya atas kemauan konseling sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor. Yang C. Permasalahan khusus yang dialami oleh konseling harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Yang D. Bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan khusus dalam bidang bimbingan konseling. Yang E. Guru dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan dan bimbingan konseling. Oleh karena itu, kerjasama antara konselor dengan orang tua dan guru sangat diperlukan. Yang F. Guru dan konselor berada dalam suatu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun interaksi peserta didik terhadap lingkungan di mana ia berada. Yang G. Untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi tuntunan individu, sebaiknya diadakan program penilaian dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan konseling yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang A. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang B. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. C. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang D. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan konseling yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan.
B. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Yang kelima, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. A. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dengan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang B. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. C. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Yang D. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah. Yang terakhir ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil akan dilakukan oleh individu, hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lainnya. Permasalahan individu harus ditangani oleh setiap tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang lain amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Selanjutnya, pengembangan program layanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Itulah dari penjelasan lengkap semuanya tentang prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling. Adapun saya simpulkan kembali, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling secara umum itu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis, kelamin, suku, agama, dan status sosial. Sedangkan secara khusus terbagi menjadi sebagai berikut, yaitu prinsip yang berkaitan langsung dengan individu, berkaitan dengan masalah individu, berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, serta prinsip yang berkenaan dengan program layanan, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, dan juga prinsip yang berkenaan dengan peserta didik yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Dalam penjelasan saya mungkin masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang kurang menurut teman-teman sekalian di sini bisa memberikan komentar atau masukan arahannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Saya tahu videonya membosankan, tapi tak apa-apa. Yang penting jangan lupa like dan komentar Anda sekalian. Karena like dan komentar Anda bisa jadi yang menyelamatkan saya dari IPK rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada.